Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke guys, jadi di video kali ini gue akan kasih ke kalian review tentang iPad 9 teman-temannya yang udah gue pakai selama 3 bulan. Kayaknya udah hampir 4 bulan ntar lagi teman-temannya. Jadi ini adalah iPad gue guys. Gue udah pernah bikin videonya waktu gue beli di iBox Trans Studio Bali guys ya. Jadi ini adalah resmi iBox 64GB dan juga ini hanya WiFi doang teman-temannya, nggak ada pakai cellular data dan warnanya di sini space gray guys. Jadi di sini gue pengen kasih ke kalian review dan apa saja sih hal yang penting dari iPad 9 ini teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke pembahasan berikut ini. Let's go. Oke teman-teman, jadi kalau iPad 9 ini itu sebenarnya nama resminya itu iPad 10.2 teman-temannya, rilis tahun 2021. Jadi umurnya ini sebenarnya belum ada 2 tahun guys ya. Jadi nama ngetopnya adalah iPad generasi 9 teman-temannya. Jadi sering dipanggil iPad 9 guys. Nah, jadi kebetulan waktu itu gue beli di harga 5,5 lah intinya, 5.499.000 guys ya. Jadi gue cuma beli yang WiFi doang. Jadi warnanya seperti ini, space gray teman-temannya. Nah, kalau dari sekilas teman-teman, dari segi desainnya itu sebenarnya gue ngerasa nggak ada yang spesial sama sekali guys ya. Karena desainnya ini memang udah jadul banget ya. Dari iPad yang tipe yang pertama kali udah zaman jebot juga desainnya seperti ini juga. iPad mini zaman jebot juga iPad mini 1, mini 2 juga kayak gini doang guys ya. Desainnya masih ada Touch ID-nya di sini teman-temannya. Jadi jujur kalau dari segi desain gue nggak bisa bilang iPad 9 ini keren teman-teman. Tapi ya standar lah ya guys ya. Kalau kalian bukan tipikal orang yang suka gaya-gayaannya, gue rasa iPad 9 ini masih sangat worth it buat kalian pakai teman-teman ya. Tapi bagi gue secara pribadi desainnya walaupun jadul tapi masih tetap oke kok teman-teman. Walaupun jadul tapi nggak jadul-jadul banget guys ya. Jadi masih tetap bagus lah di tahun-tahun sekarang, apalagi di tahun 2023 guys ya. Oke guys, jadi sekarang kita masuk ke bagian spesifikasi. Kita masuk ke speknya teman-teman. Jadi kalau untuk speknya sendiri kalian bisa lihat sendiri kalau untuk iPad ini memang besaran layarnya ini memang 10.2 inci teman-teman. Jadi untuk kameranya sini 8 megapiksel, kalau untuk RAM-nya 3GB dan chipsetnya A13 Bionic teman-teman. Dengan baterai 8557 mAh guys. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini guys ya. Nah, jadi kalau untuk chipsetnya memang chipset A13, tapi menurut gua secara pribadi chipset ini masih kuat banget teman-teman. Terus kalau untuk layarnya walaupun dia hanya Retina IPS LCD, gua nyaman. Jadi gua nggak ngerasa keteterannya di layarnya. Layarnya masih bagus kok, nggak ada yang gua rasa butek atau burik, nggak ada teman-teman, atau kurang tajam. Gue ngerasa Retina IPS LCD di iPad 9 ini juga udah standar banget buat mata gue yang udah terbiasa pakai OLED juga teman-teman. Tapi so far so good teman-teman. Jadi gue nggak ngerasa yang namanya perbedaannya jomplang banget dengan iPad yang udah menggunakan OLED gitu teman-teman layarnya guys ya. Nah, terus guys kalau untuk kameranya di sini, kalau untuk main kameranya kalian bisa lihat di sini 8 megapiksel doang teman-teman. Kalau untuk selfie kameranya malah dia lebih bagus guys. 12 megapiksel. Jadi gue sih jujur ya, gue jarang foto ya kalau di iPad. Terus gue juga jarang selfie di iPad. Paling untuk zoom doang di iPad teman-teman. Jadi so far kalau untuk pekerjaan kita, lu suka zoom, lu suka Google Zoom atau Google Meet atau ya video call lah, ini bagus banget teman-teman kalau untuk menggunakan iPad ini teman-teman ya. Tapi karena gue jarang banget ya kalau untuk menggunakan fitur kamera di iPad ini, jadi gue bisa bilang ya gue nggak terlalu gimana ya, gue nggak terlalu memakai kamera di iPad teman-teman, karena gue fokus untuk mengerjakan pekerjaan yang harus gue kerjakan di iPad guys ya. Oke guys, jadi kalau untuk iPad 9 ini itu hanya ada 2 varian teman-temannya, varian 64GB dan juga 256 teman-teman. Jadi ada WiFi seluler, ada WiFi doang guys ya. Jadi kita cek untuk harganya guys ya. Kalau untuk sekarang ini harganya udah turun banget teman-teman. Kita langsung masuk ke website iBox-nya guys. Di sini gua sudah searching. Nah, itu pas gua beli awal kan di angka 5,5 juta teman-teman. Tapi di sini kalian bisa lihat sendiri iPad Gen 10.2 iPad 9 WiFi 64GB space gray persis seperti yang gue punya. Ini harganya ada di angka 4.999.000 alias 5 juta doang. Jadi udah berkurang sekitar hampir 500.000 teman-temannya kalau untuk harga iPad 9 sekarang guys. Nah, kalau kalian pengen pakai WiFi seluler yang di angka 64GB harganya 7.799.000. Jadi menurut gue harganya perbedaannya lumayan teman-temannya. Kalau yang WiFi dan juga yang WiFi seluler lumayan beda jauh guys. Jadi 499 dengan 7799. Jadi hampir 3 juta ya perbedaannya teman-temannya. Jadi
Gue sih pribadi gue suka pakai yang wifi doang karena gue nggak butuh seluler data guys ya. Semuanya dikembalikan ke kebutuhan kalian. Jadi kalau untuk iPad ini banyak pilihan, walaupun pilihannya cuma 2, tapi menurut gue dua pilihan ini sangat support untuk gimana ya, sangat support untuk kebutuhan kalian masing-masing guys ya. Oke, kalau kita masuk dari sisi kamera, sebenarnya ini masih bagus banget teman-teman. Kalau untuk kamera depannya gue rasa agak sedikit gabur karena di sini gue pasang anti goresnya itu nutupin kameranya teman-teman. Jadi bagi gue secara pribadi nggak ada masalah sama sekali karena gue jarang pakai kamera juga. Walaupun ini kameranya masih bisa teman-teman. Kalau untuk kamera belakang ini juga masih bagus teman-teman. Nah, walaupun 8 megapiksel tapi masih oke juga guys ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin foto untuk hanya sekedar untuk pengen iseng-iseng, cuma buat bukti pembayaran dan lain-lain, itu masih bagus banget teman-teman menggunakan iPad 9. Walaupun kamera belakangnya hanya 8 megapiksel dan kamera depannya hanya di 12 megapiksel yang tentunya menurut gua pas-pasan teman-temannya. Tapi so far so good guys kalau untuk dari sisi kameranya guys ya. Oke guys, kalau untuk iPad gue ini iOS-nya masih di 15.6.1 teman-temannya. Tapi di sini kita udah dapetin kok untuk update iOS terbaru di 16.4.1 sebesar 2,94 GB teman-temannya. Jadi gua tuh kenapa belum update, karena gua tuh yang ngerasa nggak terlalu urgent ya gua harus update iOS dari 15.6 ke 16.4 ini, karena gua ngerasa masih sangat puas dengan iOS 15.6.1 teman-temannya. Dimana di sini baterainya tuh tahan banget teman-teman. Jadi untuk daya tahan baterainya di iOS 19.6.1 itu masih kuat banget teman-temannya. Jadi gua kalau nggak salah ada foto bukti ya, itu iPad ini nggak pernah dimainin, itu tahan sampai 2 minggu teman-teman. Gue sertakan ke kalian buktinya guys ya. Nah, tapi semuanya dikembalikan ke kalian. Jika kalian pengen update ke 16.4.1 silakan teman-temannya, tapi gue masih tetap nyaman di iOS 15.6.1 karena gue ngerasa masih enak banget. Dan untuk pekerjaan gue sehari-hari, untuk desain, untuk input data, dokumen dan lain-lain itu nggak ada masalah sama sekali teman-temannya. That's why gue nggak ngerubah sama sekali untuk update iOS-nya ke yang lebih tinggi teman-temannya. Tapi balik lagi semuanya tergantung ke kalian guys ya. Oke, selanjutnya teman-teman, kalau kalian punya iPad jangan lupa dikasih proteksi teman-temannya. Gue juga udah beli hard cap-nya di sini teman-teman, jadi bisa dijadikan sebagai alas juga kalau kita pakai. Dan juga di sini gue sertakan dengan pensil teman-temannya untuk iPad ini dari Gujodok teman-temannya. Jadi kalau untuk iPad 9 ini itu cuma support Apple Pencil Gen 1 doang guys ya. Jadi yang harganya sekitar hampir 2 juta teman-temannya. Nah, jadi karena menurut gua terlalu mahal juga nih untuk Apple Pencilnya, jadi gue beli yang seadanya Gujodok. Dan ternyata bisa-bisa aja guys untuk dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Jadi menurut gue secara pribadi iPad itu harus disertakan dengan Apple Pencilnya teman-teman. Kalau nggak ada Apple Pencilnya gue rasa kurang afdol aja teman-teman untuk kalian kerja guys ya. Jadi menurut gue secara pribadi combo antara iPad dengan Apple Pencil itu wajib untuk kalian sertakan teman-temannya. Kalau kalian ada budget tambahkan juga Smart Keyboard, itu keren banget guys ya. Jadi kayak combo yang mantap banget, triple gitu guys ya. Nah, jadi balik lagi teman-temannya, kalau untuk dari iPad gue ini itu gue nggak ada masalah sama sekali guys. Jadi gue ngerasa dengan harganya sekarang udah 5 juta ini di 2023 itu sebenarnya nggak ada hubungannya walaupun harganya udah murah. Tapi kalau untuk kualitasnya itu masih kuat banget teman-teman. Kalau kalian buat ngajakin main game, aduh gue ngepost Mobile Legends pakai iPad ini enak banget teman-teman, tembus ke Mythic kok dari Legend berapa ya, dari Legend 3 kalau nggak salah. Jadi semuanya tuh lancar-lancar aja sih teman-teman. Kalau kalian pengen ngedesain di Procreate atau dimanapun sebenarnya bisa-bisa aja ya. Terus kalian pengen edit video, export video, terus pengen dengerin lagu, pengen desain di Canva, pengen dengerin YouTube, sebenarnya tidak ada problem sama sekali. That's why gue bisa ngeklaim kalau iPad 9 ini adalah iPad yang paling worth it, terbaik untuk tahun 2023 ini teman-temannya. Karena apa guys? Karena dengan harga yang udah sangat murah bagi gue, tapi kualitasnya itu nggak abal-abal guys. Jadi kalau kalian pengen cari iPad, udah cari aja iPad 9 teman-teman, karena itu bisa membantu semua kinerja kalian. Mau apapun kalian kerja, ya ini masih oke banget teman-temannya. Tapi pengecualian buat kalian yang memang membutuhkan chipset kelas atas untuk rendering video berat, untuk software-software berat, gue rasa memang iPad 9 ini udah nggak cocok buat kalian yang memang expert di bidang kreator gitu teman-temannya, kayak bikin video, edit video teman-teman. Tapi kalau untuk kita yang secara umum ini penggunanya sehari-hari hanya untuk input data, desain
standar, export video standar, edit video standar, itu masih kuat banget teman-teman kalau untuk iPad 9 ini. Jadi dengan 5 juta lu bisa ngelakuin segalanya guys ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah menurut gua secara pribadi iPad ini adalah iPad terbaik di tahun 2023 teman-teman, karena satu, ini masih didukung dengan chipset yang memberikan performa yang maksimal banget untuk harga yang paling murah. Selain itu baterainya juga menurut gua kuat banget teman-teman. Baterainya ini 8000-an mAh, jadi gua bisa tahan sampai 3 sampai 4 hari kalau gua pakai terus. Tapi kalau gua nggak pernah pakai sama sekali, dari 100% itu hampir 2 minggu teman-teman. Itu pun masih ada sisa 30% seperti yang gua cantumin ke kalian untuk screenshot tentang baterai di iPad 9 ini guys ya. Nah, jadi so far kesimpulan yang gue berikan tadi semoga bisa menjadi acuan buat kalian. Bagi kalian yang pengen beli iPad, kira-kira iPad di tahun 2023 ini bagusnya apa ya? Atau iPad yang udah chipsetnya udah M1 atau M2, itu sebenarnya terserah dari kalian teman-teman. Tapi di sini gue kasih rekomendasi untuk iPad yang paling worth it adalah iPad 9 teman-teman, karena dia bisa memberikan kalian apapun yang kalian butuhkan guys. Jadi sekian video gue kali ini, semoga video ini membantu buat kalian yang pengen beli iPad ya, untuk kerjaan kalian, buat kuliah, buat kerja kantoran, buat jalan-jalan, ataupun buat edit video dan lain-lain. Ambil iPad 9 guys ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya, semoga kalian dalam keadaan sehat. Bye-bye.